Oke, selanjutnya sebagai materi pertemuan kita, yang terakhir itu adalah membahas tentang lean manufacturing. Jadi, lean manufacturing ini salah satu saya bilang ya, metode yang banyak, bukan metode sih, seperti prinsip yang banyak dipakai di beberapa perusahaan. Tujuannya adalah untuk membuat manufaktur itu lebih ramping dalam artian bukan struktur organisasinya yang ramping, tetapi penghematannya jauh lebih banyak dibandingkan aktivitas yang pokoknya lebih baik, lebih sehat, lebih berkualitas produknya, seperti itu. Nah, jadi bisa dibilang lean manufacturing ini adalah seperti sebuah standar perusahaan yang dilakukan, seperti kebudayaan perusahaan yang dilakukan sebaiknya secara terus-menerus. Tujuannya adalah untuk membuat perusahaan ini selain tetap bisa menghasilkan produk yang berkualitas, perusahaan juga bisa menghemat dari sisi keuangannya. Jadi hal-hal yang dianggap menghabiskan banyak biaya, dengan menjalankan sebuah metode lean manufacturing ini, perusahaan akan lebih berdaya efisien dan efektif, gitu ya. Kenapa perusahaan butuh merampingkan apapun di dalam perusahaannya, gitu ya? Yang pertama adalah karena memang integritas karyawan itu, kita nggak bisa bilang integritas karyawan itu baik selalu. Ada kalanya integritas karyawan itu juga akan menurun ataupun rendah, gitu ya. Banyak faktor yang membuat karyawan itu memiliki integritas yang makin lama makin menurun. Oke, karena integritas karyawan yang rendah, perusahaan bisa mengeluarkan biaya yang lebih besar, seperti karyawan yang malas-malasan, mengakibatkan banyak terjadinya delay dalam aktivitas produksi, seperti itu karyawan yang absen, perusahaan harus menambahkan lembur atau biaya yang lainnya. Selain integritas, tingkat disiplin juga di dalam sebuah integritas ya, disiplinnya kurang, seperti absen lah, atau misalnya berbicara ketika lagi ada di dalam ruang produksi. Nah, itu kan ada standar SOP yang mengharuskan, misalnya di line yang ini tuh karyawan dilarang untuk saling berbicara. Kenapa? Karena memang mungkin berhubungan dengan makanan atau berhubungan dengan bahan kimia yang membuat orang harus kerja ya hanya kerja saja dulu, gitu. Selain itu ada juga karyawan yang tidak bekerja profesional, tidak mampu melaksanakan kerjanya dengan efektif dan efisien, kurangnya pemanfaatan sumber daya yang dimiliki perusahaan untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Dari ke 1, 2, 3, dari ke 5 ini, 4 poin besar itu banyak di tangan manusia. Kenapa? Karena memang pada dasarnya sumber daya ini bisa dimanfaatkan dengan optimal, efisien, dan efektif itu hanya oleh manusia. Karena manusia yang menggerakkan. Ketika manusianya terbentuk dengan bagus, maka hasil pekerjaannya juga bagus. Ya, itulah yang menyebabkan kenapa selama ini banyak pemborosan dilihat dari sisi itu, sisi manusia. Manusia juga pada dasarnya harus kita ketahui bahwa manusia, pekerja, kita sebagai karyawan itu adalah aset buat perusahaan. Jadi kalau misalnya aset ini melakukan pemborosan, maka perusahaan harus ya siap menanggung ganti rugi, gitu ya. Nah, dari kesemuanya itu, aktivitas manusia yang dianggap tidak profesional, tidak disiplin, itu akan membuat perusahaan memproduksi barang itu bisa menurun kualitasnya dan bahkan menyebabkan pemborosan dalam aktivitas produksi. Ya, pemborosannya dari sisi apa saja? Bisa dari biaya gaji, biaya lembur, biaya air, biaya makan, listrik, perbaikan, bahan baku, maupun biaya operasional atau non-operasional. Ya, jadi kalian bisa, untuk beberapa yang sudah bekerja mungkin bisa membayangkan bagaimana kalau misalnya kita, atau anggap kalian sebagai pemilik usaha gitu. Kalian mempekerjakan orang yang mungkin malas-malasan, hanya kerjanya menunggu, terus itu tidak mau bekerja giat gitu ya. Otomatis kalian akan mengeluarkan biaya yang lebih. Harusnya pekerjaan ini bisa diselesaikan dalam waktu 4 jam, tetapi harus bertambah. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa sebenarnya lean manufacturing ini adalah aktivitas yang
digunakan untuk menghilangkan semua pemborosan yang dianggap pemborosan ini memang tidak akan memberikan nilai tambah terhadap produk maupun terhadap perusahaan. Ya, nah biaya pemborosan pada dasarnya seperti yang tadi biaya air, biaya listrik, segala macam yang berlebih itu tidak akan ditanggung oleh konsumen. Konsumen tidak mungkin membayar biaya pemborosan yang digunakan, yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk. Konsumen hanya mau menanggung biaya produksi sejumlah yang memang kita sudah bebankan sebagai harga pokok penjualan, gitu ya. Konsumen hanya membayar itu. Sekarang kita akan lihat ada beberapa pemborosan yang memang detailnya seperti apa. Yang pertama adalah kalau disingkat bisa dikenal dengan nama downtime. D-nya itu adalah defect, barang cacat, gitu ya. O-nya nanti saya akan jelaskan. Yang pertama adalah biaya transportasi. Biaya transportasi juga bisa dianggap melakukan pemborosan ketika transportasi ini lebih banyak menganggur ataupun transportasi hanya mengangkut sejumlah ya tidak seharusnya kapasitasnya, kurang dari kapasitasnya. Sementara kan ketika kita menggunakan alat transportasi, berapa banyak pun yang kita angkut akan mengeluarkan biaya yang sama. Tetapi ketika perusahaan hanya mengangkut jumlah yang sedikit, maka kalau dibebankan ke item produk kan otomatis biayanya akan jauh lebih besar. Yang kedua adalah kelebihan produksi. Kelebihan produksi ini bisa terjadi karena bisa saja kesalahan manusia dalam mengoperasikan mesin, karena memang mesin kan yang mengatur adalah manusia. Bisa saja produksi ini berlebihan karena memang kelebihan raw material yang diinputkan, atau misalnya untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang sebelumnya. Ya. Selanjutnya adalah penambahan produk. Penambahan produk hampir sama dengan hasil produksi adalah produk ya. Penambahan produk juga akan menimbulkan pemborosan, bukan hanya dari sisi aktivitas produksi tetapi juga di inventorinya. Ya, di aktivitas inventorinya juga penambahan produk ini akan menyebabkan inventory harus menanggung beban biaya penyimpanan yang berlebihan. Yang ketiga adalah aktivitas operasional. Nah, aktivitas-aktivitas yang terkadang yang dianggap bukan merupakan bagian dari kegiatan operasional ini akan menjadi sebuah pemborosan. Seperti tiba-tiba terjadi delay, ada aktivitas menunggu yang terlalu lama, ini kan memboroskan. Selanjutnya adalah yang kelima, inventory. Nah, inventory kita sudah jelas bahwa inventory yang berlebih ini juga akan menjadi sebuah pemborosan. Belum lagi kita bayangkan kalau ada barang yang rusak di dalam gudang, biaya akan semakin bertambah. Selanjutnya adalah barang cacat ataupun defect. Barang cacat sudah pasti, karena barang cacat tidak mungkin dijual. Otomatis harus di-remake ataupun diproses ulang, dan otomatis akan produksi kembali untuk menggantikan barang cacat. Akhirnya kelebihan lagi produksi. Ada beberapa tools yang bisa kita gunakan untuk melakukan aktivitas lean manufacturing ini. Sebenarnya toolsnya ada banyak sekali. Tetapi saya akan ambil 3 yang saya katakan ya cukup terkenal. Yang pertama adalah value stream mapping. Yang kedua adalah Kaizen. Kaizen dari bahasa Jepang. Selanjutnya adalah total quality management. Jadi bisa dibilang value stream mapping, total quality management ini akar boyotnya itu adalah dari Kaizen. Jadi pemulanya, foundernya itu adalah si Kaizen ini sendiri. Dari Kaizen lah bermunculan semua tools-tools lean manufacturing yang lain dengan nama-nama yang berbeda. Tetapi yang cukup terkenal adalah Kaizen, value stream mapping, dan total quality management. Ada lagi Lean Six Sigma yang terbaru gitu ya. Jadi banyak sebenarnya. Nah, Kaizen itu berasal dari Jepang, yaitu bahasa Kai berubah menjadi lebih baik atau Zen. Ya, artinya adalah metode Kaizen ini membuat perusahaan berubah menjadi arah yang lebih baik. Ada beberapa tujuan dari metode Kaizen ini sendiri. Nah, tetapi pada dasarnya Kaizen ini ditujukan untuk perbaikan yang dari dasar. Sehingga bisa dibilang perbaikan dari dasar itu adalah yang kecil-kecil. Kenapa? Karena memang
Kalau kalian pernah mendengar namanya diagram Pareto, ya, diagram Pareto itu juga muncul konsepnya dari metode Kaizen ini sendiri karena memang masalah-masalah kecil inilah yang menimbulkan. Jadi kalau dari diagram Pareto itu adalah 20%. Problem-problem kecil ini akan menimbulkan kerugian sebesar 80%. Ya. Jadi masalah-masalah kecil inilah sebenarnya akan menimbulkan masalah-masalah yang jauh lebih besar. Sehingga Kaizen merumuskan bahwa kita harus memperbaiki hal-hal yang kecil dulu, berskala kecil dan menengah. Sehingga ketika berskala kecil dan menengah ini diselesaikan, maka hal-hal yang memboroskan yang kita lihat terlalu besar, ini akan bisa dikurangin. Yang kedua adalah menggunakan metode DMAIC ataupun PDCA. Nanti ketika menggunakan Kaizen ada beberapa tools juga. Jadi Kaizen ini tidak berdiri sendiri. Jadi ada metode DMAIC dan PDCA juga yang dilakukan. Itu boleh pilih. DMAIC itu adalah Define, Measure, Analysis. Terus I-nya adalah, saya lupa lagi. C-nya adalah Control. Ya, Improve dan Control. Jadi kita define-kan dulu, rumuskan dulu masalahnya apa, lalu kita ukur tingkat kerusakannya, lalu kita analisis dampaknya seperti apa, kita perbaiki. Setelah kita perbaiki, kita kontrol perbaikannya itu supaya berlanjut terus-menerus, ataupun PDCA, Plan Do Check Action. Rencanakan apa yang mau diperbaiki, lakukan perbaikan, periksa perbaikannya apakah sudah sesuai dengan yang sudah kita rumuskan, lalu tindakannya adalah lanjutkan terus lagi, gitu ya. Yang ketiga adalah Kaizen ini juga akan melakukan evaluasi berdasarkan metode DMAIC dan PDCA ini. Kaizen juga melakukan evaluasi terhadap prosedur dan standarisasi pekerjaan yang memang sudah kita rumuskan. Ya, jadi kita lihat kesalahannya, kita define kesalahannya apa, kita measure tingkat kerusakannya seperti apa, lalu kita analisis. Nah, setelah kita improve, kita kontrol, yaitu kita evaluasi apa yang perlu diperbaiki sehingga kita perlu membuatkan sebuah standar yang baru ataupun standar yang lama kita kembangkan dan itu kita lanjutkan terus-menerus atau continuous improvement. Dan yang keempat adalah Kaizen bertujuan untuk memberikan nilai tambah terhadap aktivitas operasional produksi. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas produk. Dengan cara apa? Dengan menggunakan biaya yang rendah. Kenapa? Karena kita hanya memperbaiki dari skala kecil. Dari skala kecil ini, otomatis biaya yang kita keluarkan akan jauh lebih rendah. Nah, ini dia Kaizen. Jadi ada beberapa dari waste yang dihasilkan oleh perusahaan seperti overproduction, excess inventory, defect, transporting, unused creativity, terus itu inappropriate process, excess motion, serta waiting. Dengan Kaizen terkenal dengan metode 5S-nya, yaitu adalah Seiri atau separate atau sort. Kita pisahkan yang berguna dan yang tidak berguna. Lalu Seiton atau organize, kita atur pada tempatnya. Contoh kalau misalnya di bengkel, alat-alat perbengkelan yang berantakan, kita pisahkan yang kecil-kecil, kita pisahkan yang besar, lalu kita masukkan ke dalam toolbox. Itu salah satu contoh untuk Seiton ataupun mengorganize. Selanjutnya adalah kita Seiso, membersihkan. Ya, ada Seiketsu, kita lakukan standar, kita buat sebuah standar yang baru. Selanjutnya adalah Shitsuke atau kita mendisiplinkan. Artinya adalah kita jalankan terus kembali. Nah, dari metode Kaizen ini sudah dijalankan oleh Toyota sehingga dikenal dengan namanya Toyota Way atau Toyota Production System. Ini sangat terkenal pada zamannya. Pendirinya adalah Sakichi Toyoda. Jadi Sakichi Toyoda ini pemilik Toyota, dia menjalankan Kaizen pada perusahaannya yaitu Toyota Manufacturing. Nah, Toyota dia menyebutnya dengan Toyota Production System. Dia menjalankan lean manufacturing di perusahaannya. Sehingga saat itu memang Toyota menjadi sebuah perusahaan yang menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan di Western untuk menjalankan sebuah aktivitas yang lebih lean untuk mengurangi pemborosan, dan mereka juga melakukan standarisasi ini kepada semua anak perusahaannya. Jadi bisa dikatakan bahwa Toyota Production System
atau Toyota Way yang didirikan oleh Sakichi Toyoda serta putranya Kiichiro Toyoda ini untuk menjadi acuan bagi perusahaan-perusahaan lain untuk menjalankan sistem manufacturing Kaizen ini. Walaupun namanya nanti di luar Asia ini sendiri berbeda-beda, ada namanya value stream mapping, ada yang namanya Lean Six Sigma, tetapi akarnya semuanya berdasarkan Toyota Production System ataupun Kaizen di dalamnya. Yang kedua adalah value stream mapping, berdasarkan bedahan namanya yaitu value stream mapping, artinya kita adalah memetakan aliran nilai di perusahaan. Kita memetakan aliran yang berjalan selama ini di perusahaan, sehingga dengan menggunakan value stream mapping kita akan melihat detail dari proses kerja kita serta aliran barang mulai dari supplier hingga ke tangan konsumen. Mana nih yang menimbulkan pemborosan, mana nih yang dianggap tidak perlu dilaksanakan, mana nih aktivitas-aktivitas yang tidak perlu dijalankan. Sehingga VSM ini semuanya menampilkan langkah penting dari setiap proses kerja, jadi tidak ada yang tertutupi gitu ya. Semua langkah-langkah yang dijalankan dalam setiap proses kerja dari awal sampai pun hingga ke tangan konsumen. Nah, dari setiap kerja ini kita akan kilas mana aktivitas yang perlu disingkirkan, dianggap memboroskan. Melalui value stream mapping, kenapa kita perlu menggambarkan nilai dari setiap proses kerja? Sehingga kalau misalnya kalian bayangkan dibuka semua proses kerja dari awal sampai akhir, ketika kita terima barang dari supplier hingga kita mengirimkan barang ke tangan konsumen, kita akan melihat bagian-bagian perusahaan mana yang perlu mendapatkan perbaikan proses, mana aktivitas-aktivitas yang memberikan nilai tambah malah bahkan memboroskan. Ya, keuntungan dari value stream mapping ini adalah kita bisa mengidentifikasi aktivitas yang menimbulkan pemborosan secara lebih teliti. Oke, yang kedua adalah kita bisa memberikan pandangan yang lebih jelas karena memang sudah terpampang gitu ya semua aktivitas kita bisa menghasilkan aktivitas-aktivitas mana yang memberikan nilai tambah, serta kita bisa melihat secara detail bahwa aliran kerja kita selama ini ya aktualnya seperti ini dan perbaikan kedepannya seperti apa. Ini adalah contoh dari value stream mapping. Jadi mulai dari supplier hingga ke tangan perusahaan dan bahkan dari perusahaan ke tangan konsumen, itu semua aliran proses kerjanya terbuka. Proses apa saja yang kita terima dari supplier hingga ke perusahaan, lalu dari perusahaan ke konsumen proses apa saja yang berlangsung. Dan kita bisa lihat mana yang perlu dianggap sebagai aktivitas yang memboroskan dan perlu disingkirkan, serta mana aktivitas-aktivitas ataupun sesuatu hal yang dianggap tidak memberikan nilai tambah. Dan yang terakhir adalah TQM atau Total Quality Management. Nah, berbeda dengan value stream mapping ataupun Kaizen, TQM ini memang dianggap tua juga. Jadi dia lahir setelah ada Kaizen, sementara value stream mapping itu sedikit lebih muda gitu ya, lebih modern. Total Quality Management ini sudah mengikut semua mengincludekan semua aktivitas manajemen. Jadi pihak manajemen juga harus campur tangan untuk melakukan sebuah perbaikan. Jadi tidak hanya dari bawah saja, tetapi dari puncak piramida itu pun juga harus melaksanakan sebuah perbaikan. Nah, TQM juga terkenal dengan perbaikan yang berkelanjutan untuk mengurangi ataupun menghilangkan defect. Ya, tujuannya apa? Tujuannya hanya satu, untuk meningkatkan kepuasan pelanggan. Jadi dia fokus pada aturan internal serta standar proses untuk mengurangi cacat. Nah, Total Quality Management, elemen pentingnya itu adalah pertama, kepemimpinan yang baik, karena mereka menganggap bahwa manajemen yang baik akan menghasilkan proses yang baik. Yang kedua adalah fokus pada kualitas. Karena memang kita berfokus pada konsumen, maka kualitas juga harus menjadi fokusnya kita. Ketiga adalah kepuasan konsumen. Konsumen berkaitan dengan kualitas, maka kita harus memuaskan konsumen juga. Yang keempat adalah bagaimana kita bisa memuaskan konsumen dengan memperbaiki cacat ataupun error. Selanjutnya adalah kita lakukan perbaikan secara terus-menerus. Itulah kenapa manajemen diwajibkan untuk ada di dalam gugus ini. Kenapa? Karena perbaikan yang terus-menerus ini butuh izin dari manajemen.
gitu ya. Jadi ketika manajemennya sepakat untuk melakukan perbaikan, maka perbaikan terus-menerus akan bisa kita lakukan. Selanjutnya adalah perlu lakukan pelatihan kerja, lakukanlah. Karena memang kita juga punya karyawan-karyawan yang baru yang perlu kita latih bagaimana budaya di perusahaan. Elemen KTQM ini ada banyak sebenarnya yang menghasilkan elemen-elemen yang lain, tetapi pada dasarnya elemen tertuanya itu tadi adalah itu kepemimpinan yang baik, fokus pada kualitas, kepuasan konsumen, tujuannya untuk memperbaiki cacat, mengembangkan perbaikan terus-menerus, serta pelatihan kerja. Elemen-elemen yang lain ini bisa jadi memang muncul setelah dilakukan penelitian-penelitian yang lebih lanjut, jadi diperbarui terus. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa lean manufacturing ini sebuah metode yang sebaiknya memang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi pemborosan yang terjadi di perusahaan selama ini. Ada banyak metodenya, bisa dilihat dari sebuah lingkaran ini, banyak sekali, tetapi yang memang ketika perusahaan bisa menjalankan sebuah lean manufacturing dengan metode apapun itu, asal konsisten dalam menjalankannya, ada kerjasama dengan semua pihak, evaluasi setiap langkah, setiap proses yang sudah dilakukan, maka perusahaan akan dapat meningkatkan kinerja tanpa harus menghilangkan kualitas. Tujuannya untuk menghilangkan pemborosan. Itu adalah konsep dari lean manufacturing. Sampai di sini yang bisa saya sampaikan, selebihnya saya ucapkan terima kasih.